Sobat di luar TV, ketemu lagi bersama saya Adri Zulfianto. Kali ini kita akan membahas bersamaan dengan momentum 2 tahun pemerintahan Jokowi. Nah, di sini kita akan banyak membahas aspek-aspek kepemerintahan Jokowi selama 2 tahun ini. Nah, kali ini kita bersama Kang Jajang, lagi-lagi bersama Kang Jajang. Salam dua jari. Salam 2 jari. Bukan salam gigit jari ya. Bukan salam gigit jari. Bisa ya Kang Jajang. Hey. Nah, banyak aspek yang bakal kita bahas selama 2 tahun pemerintahan Jokowi. Tetap bersama saya Adri Zulfianto yang bukan tukang bakso bawah hati. Selamat menikmati di luar TV. Oke, Kang Jajang. Iya, Bang Adri. Sehat? Alhamdulillah. Ekonomi sehat? Aduh. Aduh. Aman. Apa yang berasa? Ya, Aman. masih bisa makan beol. Iya. Betul. Masih berjuang lah. Masih berjuang ya. Struggle. Kita kalau pakai bahasa tingkras itu pertanyaannya menarik. Kang Jajang aman? Aman. Keluarga aman? Insya Allah. Adik-adik aman? Masih aman. Ponakan aman? Iya, aman. Karena kalau udah di luar TV semuanya bahaya. Bawa-bawa keluarga nih ya. Iya dong. Takutnya di absen semua. Nanti yang punya tingkrasnya Siap. komplain kenapa dibawa-bawa punya gue kan. Iya, karena udah masuk di luar TV itu semuanya jadi kadang-kadang nggak aman. Okay. Nah, melihat membahas tentang tidak aman atau tidak aman, kita juga membahas tentang 2 periode ini ya. Terkait ya 2 periode pemerintahan Jokowi itu nanti kita masuk pada pembahasan bagaimana sih selama ini tentang keamanan negara misal. Terus ya kalau secara eksplisit nanti akan kita membahas tentang gimana nih selama pemerintahan 2 tahun Jokowi. 2 tahun. 2 tahun Jokowi ini dari sisi eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, nanti kita akan membaca dan mendengarkan bagaimana pendapat Kang Jajang terkait itu semua. Nah, pertama Kang Jajang, secara perspektif umumnya, gimana selama 2 tahun? 2 tahun secara umum ya. Tentunya kita melihat bukan cuma ya dari kita ya, dari CBA, tapi ekspektasi publik, harapan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo. Yep. Jadi kan sebelumnya 5 tahun tambah 2 tahun 7 tahun di periode kedua lah. Ya. Berharap besar sebenarnya. Periode kedua dan ini yang periode keduanya 2 tahun. Iya. Nah. Jadi diharapkan untuk all out. Nah, ini dulu. Jadi ketika di era terakhir sebenarnya, ini kan pemerintahan Joko Widodo khususnya Presiden Joko Widodo udah lepas ya, apa bahasanya, udah nggak ada lagi kepentingan, sudah tidak ada lagi nanti ya, karena selesai ini apa yang bakal ditinggalkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai warisan. Ya, warisan untuk pemerintah selanjutnya. Namun kalau secara umum ada beberapa survei misalnya, sebagian besar ternyata masyarakat justru kecewa, tidak puas lah. Ada yang tidak puas, ada yang puas, sekitar 40-40, tapi nanti ada yang kurang puas kan, sama aja tidak puas. Ada yang sangat tidak puas gitu kan. Kadang-kadang kan survei itu suka bahasanya soft ya. Tapi memang kalau secara umum dari segi kinerja ditambah lagi kondisi masyarakat yang lagi susah-susahnya, dari berbagai aspek banyak catatan yang menjadi kritikan terhadap pemerintah, khususnya ya Presiden Joko Widodo. Misalnya soal masalah hukum, masalah demokrasi, masalah HAM, termasuk juga kalau kita dalam perspektif anggaran ya, kebijakan ekonomi dan sebagainya. Memang dalam kondisi sulit, tapi itu juga berdampak. Ya, ekonomi apa? Tadi kondisi kesejahteraan masyarakat.
itu banyak catatan-catatan negatif lah. Ya. Bisa dikatakan memang dalam 2 tahun ini kinerja pemerintahan Joko Widodo dan anak buahnya memang sangat jauh dari harapan. Itu secara umum seperti itu. Oke. Nah, dari sisi kesejahteraan, ini kan sebetulnya banyak aspek ya dalam pemerintahan itu yang tadi Kang Jajang sebutkan itu, dari perspektif menyeluruh gitu. Ada nggak penilaian yang mau dinilai dari Kang Jajang sendiri? Kang Jajang nggak disuplai kan? Udah banyak tuh yang survei-survei ya menjelang mungkin 2024 masih jauh tapi udah bermunculan. Iya. Tapi kalau kita ya secara umum sebenarnya kelebihan dari Joko Widodo ya kayak tadi ada ini 2 tahun ini berasanya apa sih? Karena kan tadi puas tidak puas juga indikatornya apa? Ya. Seperti itu. Dan saya yakin masyarakat juga ngerasa gitu. Saya juga nggak disurvei gitu kan. Kalau tanya secara umum pasti banyak yang bahkan kecewa seperti itu. Misalnya kita lihat dari aspek misalnya dalam penegakan hukum Bang Andri. Dalam penegakan hukum banyak kejadian-kejadian yang sangat patut disayangkan misalnya soal KPK, soal kepolisian, soal kejaksaan ini kan ketika banyak hal terjadi khususnya misalnya di teman-teman KPK yang TWK itu yang dikeluarkan sekarang udah fix ya keluar dan Pak Presiden sama sekali tidak bergeming ya tidak melakukan ya bahasanya formalitas saja saya tidak ikut campur menyerahkan kepada instansi tersebut KPK tidak mau mengintervensi itu kan bahasanya enak banget soft banget memang betul tidak mau mengintervensi tapi kalau dari segi seorang leader seorang pemimpin harusnya bisa membedakan dong mana yang benar mana yang salah mana yang sesuai track gitu kan mana yang ini melenceng nih dalam penegakan hukum kita misalnya sah-sah saja seorang pemimpin melakukan intervensi jadi tegas betul karena banyak dorongan juga bukan cuma dalam banyak yang berpendapat ya dari mulai guru besar dan sebagainya mendorong Joko Widodo untuk membantu tadi penyelesaian di KPK karena udah banyak masalah dan sebagainya. Nah, menyinggung soal tadi ya, intervensi tidak mengintervensi. Ini kan banyak di kalangan masyarakat yang nanti kalau diintervensi salah, nggak diintervensi juga salah. Betul. Sebetulnya dalam perspektif kayak begitu ya, kita membahas sedikit itu dulu ya, sebelum membahas tentang penilaian berbagai aspek tadi selama 2 tahun. Apa sih yang urgent di situ sehingga harus presiden mengintervensi urusan-urusan seperti itu? Karena kepada siapa lagi? Misalnya ini kan isunya yang paling penting itu soal perjuangan melawan koruptor, semangat pemberantasan korupsi. Nah, yang menjadi visi misi itu sebenarnya Jokowi juga di awal selalu mengatakan tadi soal bagaimana masalah korupsi di Indonesia dan sebagainya. Dan kemudian kita lihat dalam perjalanannya seperti apa sikap-sikapnya. Betul. Jadi ketika tadi dengan mulai dari aturan KPK dirubah, struktur KPK dirubah, kemudian yang ini jadi pro kontra ya, katanya anggota-anggota terbaik KPK dikeluarkan. Gitu. Ini kan udah kita ngelihat indikasinya jelas, publik bisa menilai ini. Bahasa tegasnya ini ada pelemahan, upaya pelemahan, bukan ke instansi ya. Kalau kita tanya lembaga mana yang paling konsisten, paling diharapkan dalam pemberantasan korupsi, pada siapa lagi ya KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan Komisi Pelindungan Korupsi atau sebagainya. Iya. Penyuluhan korupsi, bukan ya? Penyuluhan, apalagi itu menarik. Dan pasca rentetan kejadian-kejadian itu, kemudian Pak Jokowi cuma sebatas mengeluarkan pendapat yang formal, nggak mau melakukan intervensi. Ya, akhirnya dampaknya langsung berasa. Mulai ada kasus dikeluarkannya SP3. Sebetulnya kan karena itu kenapa bisa ada SP3 ini kan rekor sebelumnya nggak pernah di era-era sebelumnya karena memang nggak ada aturan ketika aturan dirubah undang-undang dirubah memperbolehkan KPK melakukan SP3 pemberhentian penyidikan akhirnya kan membuka celah ini kan jelas ternyata aturan undang-undang soal KPK semakin lemah bukan semakin kuat ya gimana nanti kita bisa membayangkan itu
Kemudian dari struktur, ada dewan pengawas dan sebagainya. Justru semakin banyak masalah. Ya. Diawasi dan sebagainya. Mm. Pelanggaran kode etik dari pimpinan KPK misalnya dan sebagainya. Terus juga ada kasus pencurian dan sebagainya gitu. Jadi publik kita selalu disibukkan dengan internal KPK, bukan KPK mengawasi lembaga-lembaga dan sebagainya. Mengawasi instansi pemerintah lainnya gitu supaya tidak korupsi atau melakukan pencegahan atau melakukan tindakan, tapi sibuk dengan tadi persoalan di internal KPK. Oke. Apakah ini mengartikan bahwa selama 2 tahun pasca Jokowi terpilih di 2 periode ini membuktikan bahwa tidak konsisten terhadap visi dan misi pemberantasan korupsinya Jokowi? Kalau dari segi tadi pemberantasan korupsi, kita bisa sebut bahwa sangat jauh dari nilainya mungkin dari 9 lah, dari 100 ya. Jauh banget ya. 9 dari 100. Iya, dibandingkan tadi kinerja lainnya ya. Infrastruktur dan sebagainya, percepatan pembangunan gitu kan. Tapi tadi aspek penegakan hukum, ini kan ketika infrastruktur dikejar, berarti kan banyak program kegiatan, banyak. Tapi di sisi lain, aturan hukum semakin lemah, kayak tadi soal KPK dan sebagainya. Kemungkinan juga tindak pidana korupsi tadi yang main proyek dan sebagainya semakin banyak. Karena kan anggaran gelontoran dana itu untuk dana infrastruktur dan lain-lain tuh semakin gede itu. Tapi aturan lemah. Terus juga lembaga pengawasnya, penindaknya KPK-nya semakin nggak jelas gitu sampai sekarang. Kita bisa bayangkan ini. Jadi nilainya ya rapot merah dalam segi semangat atau perjuangan tindak pemberantasan korupsi. Tapi tadi sempat disinggung soal keamanan ya, soal keamanan ini kan, soal keamanan atau hukum lah ya. Soal keamanan dan hukum ini kan sebetulnya kalau kita lihat belakangan ini juga muncul beberapa tindakan-tindakan yang aneh gitu. Dari sisi keamanan misal polisi yang semakin menguat. Betul. Nah, tindakan-tindakan represif yang selama ini dilakukan oleh polisi terhadap masyarakat, apakah ini juga menjadi bagian dari kinerja pemerintahan? Termasuk. Tadi, bagaimana ini kan posisi pemimpin misalnya. Kita bicara dari presiden gitu kan. Berpengaruh juga tak terhadap anak buahnya. Betul. Kepolisian, KPK itu di bawah presiden. Jadi kalau misalnya kita mengharapkan adanya legitimasi atau bukan legitimasi, mitigasi ya. Ada pencegahan atau ketika aparat penegak hukum, baik itu KPK, kepolisian, kejaksaan. Kalau sekarang kan yang lagi sorot kepolisian. Rame betul. Walaupun itu sebenarnya kasus yang sering kali terjadi ya, itu udah umum. Misalnya ada ibu-ibu yang anaknya diperkosa sama suaminya. Lapor ke polisi katanya kurang bukti. Tapi ketika dicek lagi sama teman-teman media gitu, justru bukti visum dan sebagainya ada gitu. Ini dua pendapat. Kemudian ibu-ibu yang persekusi bahkan dianiaya ya, dianiaya oleh preman, lapor ke polisi, dilapor balik sama preman, justru ibu-ibu tersebut yang ditangkap. Yang heboh banget waktu itu soal KPI juga dan sebagainya, banyak betul. Dan terakhir nih Bang Adri, saya yang di Smackdown. Oh iya, yang di Smackdown mahasiswa ya, oh iya, yang dibanting di Tangerang. Menyampaikan aspirasinya ya, katanya negara demokrasi, malah dibanting di Smackdown gitu kan. Bahkan sampai kejang-kejang. Luar biasa itu. Bahkan habis kejang-kejang kemudian penanganannya juga nggak beres, tepok-tepok. Aduh. Ya kan di lapangan ada jelas ada SOP dan sebagainya ya. Ya terakhir katanya udah minta maaf dan sebagainya. Ini saya pernah waktu itu lihat adik-adik mahasiswa yang kejang-kejang, terus SOP-nya juga salah. Kemudian dia menyampaikan katanya cuma pegel-pegel doang gitu kan. Saya khawatir betul Bang Andri. Kita biasa aksi dan sebagainya ya. Ketika berhadapan sama ini udah di Smackdown, biasa takutnya geger otak dan sebagainya. Akhirnya kan saya cek terakhir kabarnya katanya ada keluhan-keluhan. Orang kan kalau memar dan sebagainya nggak langsung berasa Bang Adri. Itu bukannya langsung dibawa ke rumah sakit, tapi langsung dimintai untuk klarifikasi, untuk minta maaf, salaman dan sebagainya. Menerima maaf. Betul. Jadi kayaknya hukum itu selesai diminta maaf kayaknya. Bertanda materai. Minta maaf. Kalau ditegur sama publik respon panas, baru ketakutan, copot dan sebagainya gitu. Bahkan sampai ada tindakan-tindakan represif online sekarang. Yang terbaru itu ya. Yang katanya polisi sampai nyita HP ya, memeriksa data-data pribadi. Nyita HP. Ya kita juga jadi bingung. Ini sebenarnya standar
di lapangan ya untuk melakukan penyidikan dan sebagainya berjalan dengan benar nggak sih, aturan-aturan itu dilakukan nggak sih? Kalau aparat penegak hukum saja tidak menjalankan aturan, mereka ini kan yang menegakkan. Ini masyarakat gimana nasibnya? Ya, betul. Yang paling bahaya itu kan Bang Adri katanya jangan sampai memenjarakan orang yang salah atau menindak orang yang salah gitu. Ya bahasa hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah udah biasa lah itulah. Gitu kan. Ini semakin tadi menjadi catatan. Harusnya ketika kejadian-kejadian rentetan itu terjadi, Presiden Joko Widodo langsung gerak cepat melakukan evaluasi, dicari permasalahan intinya apa. Tindakan tegas itu ya kayak tadi misalnya kalau kita melihat di negara luar Bang Adri ada kesalahan satu aja terus menuai kritik dari publik, langsung dicopot pejabat itu, mau menteri gitu kan, mau Kapolsek, Kapolda gitu. Karena kan kalau dalam angkatan itu kan tadi jelas ya hierarkinya ya. Ketika di bawah itu enggak menjalankan SOP, berarti kan ada yang tidak beres dengan atasannya. Bukan malah disuruh minta maaf. Iya. Terkesan mereka itu takut citranya buruk dan sebagainya. Itu kan yang terakhir itu kan sampai ada bully online ya. Bully online itu yang sampai DM gitu kan. Men-DM karena status sosmed. Apa tuh yang bisa nggak polisi diganti sama satpam IBA? Bukan BCA. BCA ya. Satpam BCA. Itu kan sampai yang penulis status itu sampai dibully secara online gitu kan. Artinya memang tindakan-tindakan represif itu juga memang ada gitu loh. Nggak tahu kenapa kemudian APH ya membuktikan bahwa mereka menerima kritik, tapi kenyataan-kenyataan di lapangan nggak demikian gitu loh. Betul. Ini di lapangan mau aksi di Smackdown. Terus juga ada masalah lapor ke polisi dicuekin. Itu yang sebatas lapor itu sudah sesuai SOP masyarakat ke APH loh sebetulnya. Lapor. Kecuali mereka juga katanya ya. Iya, kecuali mereka melakukan hakim sendiri. Ya kan? Ini kan udah juga nggak logis gitu loh. Satu-satunya jalan ketika tidak boleh melakukan penghakiman sendiri di lapangan gitu ya, ketika terjadi suatu pelanggaran hukum, maka satu-satunya cara yang sesuai prosedur adalah melapor. Tapi kenyataannya ketika melapor juga nggak direspon kan gitu. Nah ini juga menjadi masalah gitu loh. Kemana kemudian penegakan hukum ini berjalan? Belum lagi di kejaksaan. Kejaksaan juga sebelum kasus polisi ini mencuat, banyak tuh. Banyak sekali. Dari semenjak gedung kejaksaan itu kebakar. Jaksa Pinangki, terus juga sama terakhir juga mengeluarkan SP3 juga kasus BLBI. Dan banyak lagi sebenarnya kasus yang tidak berjalan. Kalau kejaksaan lebih luas lagi sama kayak kepolisian kan, dari Kejari, Kejati. Ya saya secara pribadi sudah merasakan itu. Bahkan teman-teman yang dikeluhkan gitu kan terkait dengan kalau kasus-kasus soal korupsi gitu kan, dugaan korupsi lah gitu. Kita laporkan ke kalau di daerah itu kota kabupaten ke kejaksaan, Kejari sangat lambat sekali dalam menyikapi laporan-laporan dari masyarakat. Ini juga dari Bang Adri tadi. Bagaimana misalnya aparat penegak hukum kita nih gitu kan harusnya jadi perhatian Presiden Joko Widodo ya. Tadi dalam penindakan hukum menuai kritik ya, bahkan masyarakat sampai marah sebenarnya gitu. Kemudian juga yang terakhir jangankan dari masyarakat awam Bang Adri ketika melaporkan dicuekin. Ini sekelas PPATK yang terakhir Bang Adri misalnya. Yang laporan pencucian uang 120T katanya dugaan soal kasus narkoba itu itu udah dilaporin ke APH nih, ke KPK, ke polisian, datanya ke kejaksaan gitu kan. Tapi sampai saat ini ya dicuekin aja sampai ngeluh itu ketua PPATK-nya. Sekelas PPATK yang datanya gimana masyarakat awam ya. Iya. Jadi garis bawahnya ini yang Presiden Joko Widodo harusnya langsung bergerak. Karena aparat penegak hukum kita secara umum ini pasif Bang Adri. Nunggu laporan, menunggu, bukannya aktif, proaktif. Ini kan mereka jelas, mereka itu dapat dana anggaran gitu kan. Terus juga SDM juga banyak gitu. Apa sih yang kurang? Kalau mereka mau bergerak, misalnya kurang bukti ya dicari gitu kan. SDM-nya kurang ya diperbaiki. Bukan gitu, dipecat. Terserah itu internal lah, kalau lebih baiknya sebenarnya yang penting kalau masyarakat artinya kan kalau memang permasalahan di SDM ya ditambah, diperkuat, bukan dipecat. Ya betul sih. Kecuali yang bermasalah yang dipecat. Betul. Jadi yang sebenarnya yang dipecatnya itu yang mananya gitu kan. Jangan sampai yang dipecat ya cuma yang bawahnya gitu, tumbal.
Ya, yang sampai kayak gitu Bang Andri. itu artinya selama 2 tahun dalam 2 tahun Jokowi ya, ditambah dengan 1 periode sebelumnya, penegakan korupsi ini dan penegakan hukum itu juga bermasalah memang. Bermasalah, sangat di bawah tadi. Mungkin ya standar ya, gitu kan. Kalau untuk menentukan lulus ya. Ya. Ini kita mikir-mikir nih. Di bawah gitu kan. standar. Di bawah standar. Ya, begitu. Tadi kita sudah membahas 2 tahun periode dalam perspektif atau dalam pandangan gimana sih berjalannya 2 tahun Jokowi dalam sisi hukum dan penegakan korupsi. Ternyata memang dalam penegakan hukum ya itu tadi banyak tindakan-tindakan represif yang kemudian itu di luar yang seharusnya dijalankan, bahwa penegak hukum itu harus bertindak mengayomi masyarakat, bukan men-smackdown itu ya. Bukan men-smackdown, apalagi ikut-ikut bully. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau memang ada bully-bulian online itu, apakah kemudian tugas Siberpolri itu bergerak di situ? Tadi kita juga jadi mempertanyakan, ini kan lembaga yang ini secara SDM, ininya ya, terus juga dari anggaran dan sebagainya, sudah tidak ada kekurangan lah untuk Polri ya, pasca reformasi dibanding sebelumnya angkatan TNI ya, kemudian Polri sekarang jadi andalan negara kita lah dalam berbagai macam kasus, walaupun harus ada KPK ya. Cuma kalau Polri itu kepolisian bekerja dengan serius gitu kan, segala macam persoalan gitu kan, mulai dari kasus pencurian, jambret, perceraian dan sebagainya lah gitu kan, kekerasan termasuk korupsi bisa saja gitu kan. Buktinya misalnya soal teroris, kita punya Densus 88, garang banget, betul, terbaik lah katanya di dunia gitu kan. Coba kalau Densus 88 itu dipraktekkan juga untuk para koruptor, ini kan sama kan, extraordinary crime, kejahatan luar biasa gitu. Sempat diusulin dulu tapi nggak jalan-jalan Bang Adri, katanya nanti diusulin Densus 88 untuk koruptor. Tapi nggak jadi gitu kan. Nggak jadi. Karena apa? Karena ada lahannya sendiri, ada ruangnya sendiri. Agak sulit gitu. Udah sekat-sekat tuh lahan tuh, kaplingan udah. Nah, iya itu tadi persoalan-persoalan kayak begitu dalam penegakan hukum itu bermasalah pada SDM-nya, atau memang karena tampuk kepemimpinan itu berada di Presiden Jokowi yang itu juga nggak mengambil tindakan apapun terhadap seluruh kejadian-kejadian yang itu sudah di luar prosedur sebetulnya, gitu ya. Apakah itu tadi putusan hakim terhadap jaksa, putusan pengadilan terhadap koruptor, terus juga tindakan-tindakan yang di luar standar prosedur itu kemudian dilakukan cuma berujung minta maaf, padahal penegakan hukum. Tapi seharusnya itu hukumnya ditegakkan, bukan malah diselesaikan dengan minta maaf. Wajar kalau kemudian setiap tindakan-tindakan kesalahan atau tindakan-tindakan pelanggaran hukum cuma berujung dengan materai dan itu menjadi meme-meme biasa gitu loh. Satu lagi Bang, kayak tadi misalnya, saya lupa namanya. Soal misalnya ada penyebab juga misalnya dalam aturan yang belum rapi sebenarnya. Misalnya yang terakhir soal PPATK. Jadi termasuk laporan dari masyarakat lah. Ketika ada laporan dari masyarakat sampai ke aparat penegak hukum, aparat penegak hukum itu kan secara KUHP dan sebagainya sebenarnya wajib. Ada bahasa wajib untuk menindaklanjuti, melakukan penyelidikan. Tapi nggak ada lagi tuh Bang Dri, penjelasannya lagi. Kalau penegak hukum ini tidak melakukan penyelidikan atau tindak lanjut dari laporan masyarakat, bahkan soal PPATK loh, apa sanksinya? Nggak ada sanksi. Itu juga jadi kelemahan Bang Andri. Betul. Itu lagi, banyak aturan-aturan yang dibuat kemudian tidak finish gitu loh. Tidak selesai pada tingkatan solusinya, hanya pada tindakan-tindakan yang sebetulnya harus dilakukan tapi tidak ada sanksi. Itu banyak. Dari laporan LHKPN misal, terus juga tadi dari laporan masyarakat terhadap APH misal, baik itu kepolisian, kejaksaan gitu ya, itu juga nggak berjalan. Bahkan dari lembaga ke lembaga aja dalam sisi penegakan korupsi misal, atau dari keterangan-keterangan bahwa ada tindakan pelanggaran hukum, itu juga tidak ditindaklanjuti. Nah, ini yang kita bahas dalam persepsi atau dalam perspektif hukum dan korupsi di 2 tahun Jokowi. What next? Tetap bersama kami di Luar TV.